Oke, selamat datang kembali di channel AS Pro. Untuk setup pertama aplikasi ini ya, Smart Life. Kalau Smart Life jenengan bebas mau pakai 7, 8 atau yang 9 bebas. Kalau saya lebih suka yang Smart 8 karena tampilannya gampang lur, gampang dipahami. Kalau yang 7 itu agaknya terlalu sip enakan yang 8 untuk dipandangnya tampilannya. Jadi untuk alat-alatnya silakan disediakan. Ini soundcardnya ya, ada soundcard yang sudah direview tadi, ini seperti ini. Kemudian ada kabel datanya, ini yang ke laptop nanti dari soundcard ke laptop. Kemudian ada kabel aux, kabel Akai ya, jadi mono ini, kabel Akai ke Akai seperti ini, satu biji. Kemudian kabel untuk yang ke mic ya, kabel yang untuk ke mic itu harus yang isi 3, main plus ground untuk phantom power ya. Jadi contohnya kayak gini nih kabelnya nih. Ya, kabel yang isi 3 memakai jack XLR to XLR. Jadi jacknya seperti ini, Canon kalau di sini namanya, beli di toko aja Canon, jack Canon lanang wedok. Yang sebelah kanan ini yang perempuan, yang sebelah kiri yang laki-laki. Nggak tahu kenapa dibilang laki-laki dan perempuan. Jadi ujungnya ini yang satunya, jadi kabel yang satunya untuk AUX ini Akai itu Akai, kemudian ini Canon to Canon atau XLR ya. Kemudian untuk instalasinya, untuk instalasi untuk jack Akainya, jack Akai ini ya. Jadi input salah satu input kita masukkan, kemudian kita jumper ke output, bebas ini input 1 atau input 2 bebas, nanti tinggal menyesuaikan di aplikasinya. Kalau di sini saya kasih contoh untuk yang jack Akai ini di input 1 saya masukkan ke output 1 L sini ya. Oke, jelas. Kemudian input yang 2 ini masuk ke mic, ini input 2. Oke, saya masukkan ini masuk ke mic RTA nya. Oke, jelas. Ini seperti ini ya. Kemudian kabel datanya ini yang kabel datanya, ini yang ke laptop. Oke, jelas. Nah, yang mau ke mixer atau yang mau ke power amplifier ini output yang 2 ini pakai kabel terserah, yang penting outputnya ya pakai yang SLR tadi, apa Akai tadi. Tidak, saya pakai ini. Misalkan ini contoh ya, contoh ini yang ke power, dari power ke speaker, nanti dari speaker ditodong diukur pakai ini. Oke, jadi output 2 nya. Nah, ini yang ke power. Oke, jelas. Sekarang kita praktek di setup awal aplikasinya. Oke, saya dekatkan dulu biar jelas. Ini untuk setup awal di aplikasi. Ketika pertama kali install, usahakan drivernya juga diinstal. Oke, driver. Contohnya ini aplikasi sudah diinstal. Yang mau mendapatkan aplikasi bisa hubungi saya. Oke, ini untuk aplikasinya seperti ini, kita buka. Nah, biasanya untuk tampilan awal seperti ini, karena belum di setup, belum di apa-apa ya, seperti ini biasanya. Kita oke saja. Nah, ngatur. Yang pertama kita atur IO, I itu artinya input, O itu artinya output. Jadi inputnya kita ambil terserah dari mana ya. Jadi sebelum kita sebelum kita hidupkan tadi aplikasinya, itu harusnya kita tancapkan dulu nih soundcardnya, lupa tidak. Tadi lupa nggak tak tancapin dulu. Oke, ini soundcardnya sudah tancap.
Untuk di soundcardnya ini sudah on sendiri, nggak ada apa namanya, nggak ada adaptor, langsung dari laptop ini dayanya. Phantomnya usahakan dihidupin, ini kan ada tombol phantom di belakangnya ini, off on, di on kan phantomnya. Oke, sekarang kita buka aplikasinya. Nah, biasanya ada pengaturan seperti ini, masuk langsung ke IO kalau pertama buka. Kalau pertama masih baru install ini. Untuk awal, kedua, dan seterusnya nanti enggak, udah yang pertama tok ini. Kita pilih yang kalau pakai Behringer biasanya pakai yang ASIO ini, ASIO UMC ASIO driver ini, centang. Centang. Ini input device, output device. Pilih juga yang ASIO, yang lain enggak usah dicentang, satu tok aja centang biar fokus ke soundcardnya. Oke, seperti ini, udah selesai. Kita geser ke measurement config, konfigurasi pengukuran. New TF measurement, artinya ini adalah transfer function untuk apa namanya, RTA magnituda, grafiknya itu sama pas, sama mengetahui delaynya. Ini new TF measurement, ini dipencet, kasih nama bebas karena ini yang punya Wijaya ya, tak kasih nama Wijaya Audio. Menyesuaikan. Kalau tadi ini yang masuk ke MEA ini artinya adalah yang ke mic. Kalau tadi yang masuk ke mic itu 2, berarti ini yang 2, in 2. Oke, jelas. Referensi CH nya ini karena tadi yang dipakai di jumper itu channel 1, berarti ini PLZ channel 1. Oke, jelas. Setelah itu kita oke. Ini dan ini udah selesai, udah bisa dipakai ini. Oke, oke. Kemudian jangan lupa untuk mengatur signal generator ya, signal generator yang ada di sini ini dipencet. Nah, kemudian ini sesuai drivernya, namanya UMC ASIO tadi. Kemudian outputnya out 1, mainnya AUX-nya ini ditaruh di out 2 ya. Jadi kalau mainnya out 1 berarti mainnya di out 1, berarti AUX-nya di out 2. Jelas. Blur kamera rek. Nah, kayak gitu. Ini. Oke, kita oke. Nah, ini bisa dipakai belum? Udah bisa dipakai ini. Kalau mau ngetes, ini bisa langsung dites ini. Ya, kita coba sentuh-sentuh aja ini. Kita hidupin transfer functionnya. Ini yang bawah ini kan ada spektrum. Nah, fungsinya spektrum ini kalau buat left ya. Jadi misalkan kita lagi operator, kemudian left, ini nanti dipencet semua, in 1 dan in 2 dipencet semua. Nah, nanti untuk in 1 itu biasanya audio asli dari mixer. Kemudian untuk in 2 ini biasanya suara yang dikeluarkan dari apa namanya, speaker ya. Jadi misalkan ada perbedaan, ini audio aslinya misalkan dia ndak jenong, kemudian kok ternyata di pengukuran jenong. Nah, berarti di situ harus disetting di DLMS-nya. Itu enaknya. Ini yang untuk live biasanya ini spektrum. Kemudian yang biasa dipakai untuk pengukuran itu yang transfer, ini tulisannya bawah ini, transfer function. Ini kita cek dulu, kita sentuh-sentuh bener apa enggak ya. Jadi nah, ini udah muncul belum, disentuh udah M nya. Ini yang jalur mic nya saya sentuh-sentuh. Oke, saya sentuh, dia bekerja. Tadi udah benar seperti ini. Oke, berarti ya sudah, tinggal ini aja wis, sudah selesai. Mic nya dimasukkan ke in 2, ditaruh di depan speaker. Kemudian out 2 nya lewat kabel AUX ini ya, masukkan ke power. Silakan dihidupkan, otomatis nanti udah bisa ini. Oke, kita praktek langsung. Saya ambil speaker dulu biar nggak terlalu lama, di pause dulu ya. Contoh ya, itu ada speaker salsa ya, salsa. Ini speaker yang terkenal rendah. Jadi ingat tadi out yang 2, ini kan jalurnya ke kabel tadi itu, kabel apa namanya, kabel Akai, sama-sama Akai.
Ini out 2, dari out 2 ya kita masukkan ke input powernya masuk ke speaker. Saya masukkan dulu. Oke, kemudian untuk mic-nya ini mic-nya masuk ke pengukuran yang input 2. Adan ya sambil ini input 2 ini. Kemudian ini mic apa namanya, mic pengukurannya taruh aja di depan speakernya. Kalau bisa pakai stand biar nggak gerak-gerak. Untuk tipsnya yang pertama, untuk averagingnya kita atur di non, maksudnya ini kan rata-rata perhitungan per 1 detik ini, jadi kita langsung aja real, nggak usah ada delay 1 detik. Kita nonkan. Smooth pace nya atau grafiknya nanti kita taruh di 1/6 oktav. Magnitudo smoothnya juga sama, kita taruh di 1/6 oktav biar gampang dibaca. Kalau 1/48 itu kan semakin banyak angkanya, ini berarti semakin nyeruat, nanti belok-beloknya semakin banyak. Seperti ini. Terus kita hidupkan. Untuk transfer functionnya dihidupkan. Kemudian ini untuk pink noise dihidupkan juga. Ini speaker sudah bunyi. Ini mic-nya tak taruh di depan saya, ini nodong ke speaker. Untuk apa namanya, sinyal ini, sinyal apa namanya ini, hijau dan biru ini usahakan harus sama, posisinya harus sama. Untuk ngatur volumenya di itu channelnya itu. Oke, kita samakan dulu. Nah, ini udah sama. Ini masih terlalu cepat kalau non, ternyata kita taruh aja di 16 vivo ya. Nah, taruh aja di 16 vivo biar nggak terlalu bingung bacanya. Ini lulur, kenapa salon salsa itu mahal? Lihatin frekuensinya flat bolo. Kita kerasin dikit. Setelah ini sebelum di capture harus di find delay. Ini ada tulisannya find, pencet find. Kemudian setelah ketemu di insert. Nah, setelah ketemu di insert baru di capture. Oke. Setelah ini kita bisa langsung membaca hasilnya. Ini kan hasilnya. Ini di sini nih ada hasilnya. Wijaya Audio tadi ini kasih nama aja, kalau misalkan biar nggak bingung ya kasih nama aja salsa gitu. Nah, ini untuk hasil respon frekuensi dari speaker salsa. Jadi dia roll off di paling bawahnya di sekitar ini. Bacanya itu 37 Hz. Ya, di min 3 itu dia 37 Hz. Paling atasnya roll off di 11,75 kHz. Loh. Ini loh, kenapa barang pabrikan itu selalu mahal-mahal? Ini memang seperti ini. Jadi responnya itu flat, rata, bagus gitu. Beda dengan yang rakitan, biasanya kan memang murah, biayanya lebih murah daripada kita beli harga pabrikan. Cuma kan ya biasanya ada respon yang hilang. Nah, ini tinggal di EQ dikit, ini bisa rata pakai DLNS. Seperti itu ya. Jadi jelas caranya, kalau belum jelas ya tanyakan aja di komentar atau tanya langsung lewat WA saya. Oke, nanti WA saya tak cantumkan di deskripsi. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Sedikit tutorial, semoga ilmu bermanfaat ini bisa bermanfaat bagi panjenengan yang mau latihan untuk menggapai sound quality atau kualitas sound yang bagus. Oke, sampai jumpa. Dan saya ucapkan mohon maaf lahir batin, Hari Raya Idul Fitri.